Hai guys, welcome back to my channel. Kali ini Security Gaul akan mereview film. Film ini diangkat dari cerita nyata di Korea, di mana pada saat itu di Korea sangat geger, bagaikan goyang pargoy TikTok yang selalu lewat FYP kalian ya guys. Yang mana pada saat itu sampai-sampai wanita dilarang keluar rumah pada malam hari. Saking takutnya ya. Seperti mitos di Indonesia buat nakutin anak-anak, jangan keluar malam, nanti bisa disambar calon wewe. Tapi kalau di Korea pada saat itu memang nyata, karena pembunuhan berantai suka terjadi pada malam hari, dan targetnya wanita berbaju merah guys. Seperti apakah kejadiannya? Kita langsung aja ke TKP. Scene diawali di area pesawahan tahun 1986, tepatnya di daerah Hwasok. Ada seorang detektif yang bernama Pak Domen sedang mengamati gorong-gorong dan ternyata ada mayat cantik yang tergeletak di gorong-gorong. Saking manisnya mayat, semut pun mengkerubuni mayat tersebut. Dasar semut tidak punya adab guys. Setelah itu dia menginterogasi lelaki yang dicurigai dan ternyata hasilnya nihil. Dikarenakan tidak ada bukti dan saksi, maka penyelidikan terhadap beberapa laki itu tidak menemui jalan terang. Selang beberapa hari, mayat wanita di area pesawahan ditemukan dan si detektif pun mendapat bukti jejak kaki. Dikarenakan para warga penasaran dengan penemuan mayat, akibatnya area TKP pun rusak. Sampai-sampai bukti jejak kaki pun rusak. Dikarenakan dilindas oleh mainan orang kaya guys, yaitu traktor. Saking pusingnya dengan kasus ini, detektif Pak pun pesan bakso rusuk jos lewat ojol. Scene berpindah ke rumah detektif Pak. Di sini kita diperkenalkan dengan istri detektif Pak yang bernama Kwok Suyon. Ia bekerja sebagai perawat di rumah sakit. Yon bercerita, yang lagi viral di kampung bahwa anak restoran daging adalah pembunuhnya, yang bernama Guangso. Guangso adalah seorang disabilitas. Guangso sering mengikuti korban pada malam hari. Waktu wanita tersebut terbunuh, ada yang melihat Guangso mengikuti korban. Lalu detektif Park menangkap Guangso. Tapi pada saat diinterogasi, Guangso sulit diajak komunikasi. Lalu datang detektif Chu Yunggong dan memberi bogem mentah. Tapi alhasil masih nihil. Scene beralih kepada seorang laki-laki yang menanyakan sesuatu kepada seorang wanita. Dikarenakan takut, sang wanita lari dan alhasil dia pun diserele dan jatuh. Dan laki-laki tersebut menolongnya. Secara kebetulan detektif Pak lewat, disangka mau memperkaos. Ternyata laki-laki tersebut adalah seorang detektif yang diutus untuk memecahkan kasus pembunuhan di kampung tersebut, yang bernama Sutayon. Di tengah jalan, detektif Pak berhenti di tempat pembunuhan kedua dan dia memanipulasi jejak sepatu yang rusak di scene awal tadi dan memotret jejak sepatu tersebut sebagai barang bukti. Scene beralih ke kantor polisi dan kita dipertemukan dengan kepala polisi yang bernama Sersanko. Dan detektif Pak memperkenalkan detektif Sitayon kepada Sersanko. Kemudian detektif Park memperlihatkan hasil jepretan jejak kaki kepada Sersanko. Kemudian Guangso diinterogasi lagi. Ternyata sepatu yang dibawa detektif Park adalah milik Guangso. Detektif Park memaksa Guangso untuk mengakui pembunuhan tersebut. Polisi plus 62 seperti itu enggak ya guys? Tapi lagi-lagi Guangso tidak mengakuinya. Kemudian Guangso diajak ke perbukitan. Dan detektif Park memangsa Guangso untuk mengakuinya. Kalau tidak, maka dia akan dikubur hidup-hidup. Sadis guys. Dan anehnya Guangso menjelaskan secara detail cara pembunuhan korban. Dia bilang dia dibunuh menggunakan stoking dengan cara dicekik. Ketika korban sekarat, CD korban dipasang di kepalanya. Kebayang bau basreng guys. Kemudian pakaian korban dipasangkan kembali. Dan para detektif menanyakan kenapa caranya seperti itu, dan Guangso menjawab tidak tahu. Lagi-lagi Chu Yunggong menghajarnya.
Setiap malam hari, Detektif Sutayon mempelajari setiap detail masalah kasus ini. Shin beralih kepada Detektif Park, Sersanko, dan Detektif Chuyunggo. Mereka merasa sudah menyelesaikan kasus ini, dan mereka mau melakukan reka adegan dengan mengundang para wartawan. Tetapi sebelum pergi, Detektif So memeriksa tangan Guangso. Di sini dia tahu bahwa tangan Guangso cacat. Bahkan untuk memegang sumpit pun Guangso tidak bisa. Dan para detektif ini asal-asalan menyelesaikan kasus ini demi nama baik mereka. Shin beralih ke tempat reka adegan. Guangso dipaksa oleh Detektif Park untuk menunjukkan cara membunuh korban. Detektif So berusaha menghentikan tetapi dihalangi oleh Sersanko. Kemudian datanglah ayah Guangso dan berusaha menyelamatkannya. Nah, disinilah kejanggalan terjadi. Para wartawan menanyakan apakah dalam penyelidikan Guangso ada penyiksaan oleh polisi. Dan akhirnya tim penyelidikan pun dirombak. Yang memimpin sekarang adalah Sersansi. Detektif Park menjelaskan bukti dan saksi dia dapatkan selama mendalami kasus tersebut. Karena penjelasannya kurang jelas dan asal-asalan, maka Sersansi langsung mengecek ke TKP. Detektif So memberikan hasil investigasinya bahwa pembunuhan dilakukan saat hujan dan para korban memakai baju warna merah. Detektif So bilang sebetulnya ada laporan 3 korban orang hilang 2 bulan yang lalu. Kebetulan ciri-cirinya sangat cocok, seperti menggunakan baju merah dan hari itu hujan. Detektif So meminta 2 peloton untuk mencari korban. Dia sudah mencurigai tempat korban berada. Lalu penyisiran pun dilakukan. Dan ternyata benar korban ditemukan. Dan tim forensik memberikan informasi terkait korban. Dia adalah korban pemerkosaan. Dan pada besok malamnya dia mau menjebak pelaku. Lalu seorang Porwan disuruh untuk menyamar. Tapi tanda-tanda pelaku nihil. Mereka berteduh di pos penjaga. Tidak berselang lama ada 2 orang anak sekolah yang ikut berteduh. Lalu mereka berdua menceritakan bahwa ada toilet di belakang sekolah yang terbengkalai. Di sana ada orang gila dan mereka berdua menuduh bahwa orang gila tersebut adalah pembunuhnya. Karena katanya dulu ada wanita yang terjatuh di sana dan meninggal. Shin beralih kepada wanita yang berjalan di guyur hujan. Dia merasa ada seseorang yang memperhatikannya. Tetapi setelah dicek tidak ada siapa-siapa. Ia pun berlari, tapi seseorang menangkapnya. Dan benar saja, besoknya mayat wanita tersebut ditemukan. Keadaan korban sama dengan korban sebelumnya. Tangan terikat dan tercekik. Dikarenakan waktu pembunuhan hujan, tidak banyak bukti yang ditemukan. Karena tidak cukup bukti, Polwan Guyok memberi sedikit pencerahan. Kalau ada seseorang yang suka request lagu ke stasiun radio yang berjudul Setetel, dan setelah dikumpulkan data, lagu tersebut diputar saat hari pembunuhan. Karena ini terjadi tahun 80-an, request lagu masih menggunakan surat. Dan di surat tersebut tertulis, "Saya pria kesepian, tolong putar lagu ini saat lagi hujan." Detektif Park mulai menyelidiki ke radio tersebut, dan ternyata surat-surat itu telah dibuang. Dan lagi-lagi menemui kebuntuan. Shin beralih ke Detektif Park dan istrinya menanyakan kasus ini. Karena menemui jalan buntu, istrinya menyuruh pergi ke dukun. Dan benar saja, Detektif Park pergi ke dukun. Dan sang dukun pun memberi ramuan cat yang harus dibalur ke atas kertas di tempat TKP. Dan ternyata bukan wajah pelaku yang terlihat, tapi lebih ke lukisan abstrak guys, alias tidak puguh gambarnya. Tiba-tiba ada seorang laki-laki datang. Park dan Yonggu langsung bersembunyi. Ternyata yang datang adalah Detektif So. Kemudian Detektif So langsung menyelidiki TKP. Tiba-tiba ada laki-laki lain yang datang ke tempat tersebut. Laki-laki tersebut mengeluarkan alat perlindungan wanita dan kemudian dia berhalusinasi lagi naik kuda betina guys. Au! Singkat cerita, laki-laki itu ditangkap dan diinterogasi. Ternyata di rumahnya banyak majalah Any Arrow guys. Yang tahu majalah Any Arrow kita berarti seumuran ya guys. Lagi-lagi Yonggu menghajar untuk mengakui perbuatannya. Karena dia takut, dia mengakui perbuatannya. Tapi setiap menjawab dia selalu melenceng dari kasus.
Di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa bukan dialah yang menjadi pelakunya. Kemudian Detektif So mencari informasi ke tempat lain. Detektif So pergi ke sekolah yang dibicarakan dua murid yang pernah ikut berteduh. Dia mendapatkan petunjuk dari wanita tomboy bahwa ada seorang wanita yang sering menangis. Dia tinggal di bukit belakang sekolah. Tidak tunggu lama, Detektif So pergi ke sana. Wanita tersebut sangat takut sama Detektif So. Detektif So meminta tolong ke Detektif Goeok. Dan akhirnya dia menceritakan bahwa dia adalah salah satu korban pemerkosaan. Metode yang dilakukan adalah sama, tetapi dia tidak dibunuh. Hal itu terjadi pada sebelum kasus pertama terjadi. Dia sama sekali tidak melihat pelakunya. Tapi yang dia tahu tangannya lembut seperti wanita. Detektif So kembali ke kantor polisi dan memeriksa tangan tahanan yang ditangkap. Tetapi tangan tahanan tersebut kasar. Dan So pun memerintahkan Detektif Park untuk membebaskannya. Namun Detektif Park menolaknya. Dan akhirnya perdebatan pun terjadi. Mereka berhenti setelah Goeok menyalakan radio. Dan lagu Sad Letter diputar. Dan kebetulan hujan sedang turun. Sersansi meminta bantuan ke kantor pusat untuk menyisir kota. Tapi dikarenakan ada demo, akhirnya hal tersebut tidak bisa dilakukan. Dan paginya mayat ditemukan kembali. Metode pembunuhan sama, tetapi di dalam anu korban terdapat potongan buah persik. Kemudian ada telepon dari radio bahwa surat yang suka merequest lagu Sad Letter ditemukan. Kemudian Detektif Park dan So datang ke alamat tersebut. Sesampai di sana ternyata tidak ada siapa-siapa. Ibu kos bilang bahwa dia sedang bekerja di pabrik. Orang tersebut bernama Park Yun-go. Akhirnya Detektif So bisa bertemu dengan pria tersebut dan langsung memeriksa telapak tangannya. Dan benar saja tangannya lembut seperti tangan wanita. Junko bilang dia datang setelah wajib militernya selesai, tepatnya di bulan September, pas hari pembunuhan. Junko bilang dialah yang mirimkan surat ke radio. Detektif Park bilang ketika lagu itu diputar, apakah dia mendengarkan radio sampai akhir? Junko menjawab iya, tetapi ketika ditanya lagu apa lagu terakhir, Junko menjawab tidak ingat. Jadi pembunuhan terjadi saat siaran radio berlangsung. Karena Junko tidak mengakui, Detektif So mulai frustasi. Dia mulai menekannya. Detektif Yun-go tiba-tiba menghajarnya kembali. Ia pun dimarahi dan dilarang menginterogasi. Karena gak ada bukti, akhirnya Junko dibebaskan. Lalu Detektif So menanyakan kepada Detektif Park. Saat menginterogasi Guangso, dia bisa memberi penjelasan dengan tepat. Apakah Guangso dilatih untuk menceritakan itu? Detektif Park menjawab tidak. Di sini mereka sadar bahwa Guangso adalah saksi kunci pembunuhan. Dan akhirnya mereka pergi ke ayah Guangso. Di sana ada Detektif Yun-go yang sedang mabuk dan berbuat onar. Guangso pun kabur dan akhirnya Detektif So dan Park berhasil mengejarnya. Lalu mereka menanyakan kejadian yang sebenarnya. Guangso menceritakan waktu pembunuhan terjadi dia bersembunyi di dalam rumput. Waktu para detektif memperlihatkan foto, Guangso tidak menjawab malah langsung kabur. Dan akhirnya Guangso tertabrak kereta api dan meninggoy. Pada keesokan harinya, tim forensik menemukan air mani di baju korban. Karena pada saat itu teknologi belum mumpuni, maka harus dikirim ke Amerika, lalu bisa dites DNA-nya. Shin beralih ke Detektif So yang sedang membuntuti Huanggo. Tapi karena mobilnya mogok, dia kehilangan Huanggo. Detektif So kembali ke kantor polisi dan berbohong. Dia berkata bahwa Huanggo tidak ada di tempat. Sementara itu, istri Detektif Park sedang dapat tugas untuk merawat seorang nenek-nenek. Dan dia berjalan sendirian di tengah malam. Pelaku sudah mengincarnya dari jauh. Dia berpapasan dengan anak sekolah dan pelaku merubah targetnya menjadi anak tersebut. Dan keesokan harinya, kembali lagi ditemukan mayat di atas bukit. Dan ditemukan sendok dan alat tulis di tempat pipisnya. Wanita tersebut adalah yang menunjukkan tempat mencurigakan di belakang sekolah. Detektif So marah sama Detektif Huanggo dan terjadi perkelahian. Dan kemudian Detektif Park datang membawa hasil DNA. Setelah dibaca Detektif So, hasilnya negatif dan Junko dinyatakan tidak bersalah. Shin pun langsung loncat ke tahun 2003.
Pak sudah memiliki 2 anak remaja dan Pak pun sudah keluar dari kepolisian. Dia sekarang menjadi sales peralatan rumah tangga. Dia mampir ke Hwansok, tepatnya ke TKP pertama, dan melihat gorong-gorong. Dan datang seorang anak perempuan. Dia bilang ada seorang pria yang melihat gorong-gorong itu, sama persis seperti Pak lakukan, dan bertanya sama persis seperti pertanyaannya. Dan dia menanyakan sedang apa. Dan dia pun terus bilang, ada seorang pria melihat gorong-gorong itu, sama persis seperti Pak lakukan, dan bertanya sama persis pertanyaannya. Dan laki-laki itu menjawab, ia pernah melakukan sesuatu di gorong-gorong tersebut. Pak pun bertanya, apakah kau ingat dengan wajahnya? Wanita itu menjawab, seperti orang biasa. Film pun selesai. Dan pada tahun 2019 pembunuhnya ditemukan setelah 33 tahun kasus ini terungkap. Pembunuhnya adalah, cari sendiri di Google.